Hey hello, balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan berhasil menyempurnakan Gu perubahan bentuk. Sementara di saat yang sama, Ying Wuxie justru gagal dalam penyempurnaan Gu perjalanan abadi. Nah, apalagi yang akan terjadi di bagian berikutnya? Mari kita sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 218. Sebelumnya, sorry banget ini baru bisa update malam banget ini. Karena memang tadi kerjaan numpuk dari pagi. Nggak sempat buat naskah dan baru bisa buat naskah tadi jam 6. Jadi ya kejar tayang ini. Anda nggak tahu masih ada yang nungguin atau enggak. Tapi mungkin kebanyakan akan dengerin besok pagi ya. Jadi sorry banget. Kita langsung aja sambung lagi kisah hidup Fang Yuan. Setelah beberapa waktu, akhirnya Ying Wuxie bangun. Setelah sebelumnya dia pingsan karena menderita rebound yang diakibatkan oleh kegagalan penyempurnaan Gu perjalanan abadi. Kemarin dikatakan bahwa Ying Wuxie menggunakan satu formasi besar, kemudian yang kedua dia menggunakan gerakan pembunuh untuk meningkatkan keberuntungannya dalam penyempurnaan Gu perjalanan abadi, yang mana itu juga berasal dari jalur jiwa. Sehingga akibatnya karena gagal, maka rebound yang ia terima pun sangat besar sampai membuat dia pingsan. Nah sekarang dia baru bangun. Begitu dia membuka mata, Ying Wuxie langsung merasakan bahwa saat ini formasi besar yang telah ia aktifkan bergetar dengan hebat. Meskipun tentunya saat ini Xinu, Helolan dan juga Tai Payunseng sedang berusaha menahan semua getaran itu supaya formasi besarnya tidak hancur. Apa ini? Dalam waktu singkat formasi besar ini sampai bergetar hebat. Apakah semua ini adalah ulah dari orang-orang pengadilan surgawi? Kata Ying Wuxie yang kini terlihat pucat. Ying Wuxie sadar bahwa situasinya saat ini sangat berbahaya. Jika sampai keberadaannya dideteksi oleh orang-orang dari pengadilan surgawi, maka berakhirlah semua rencananya. Karena itu Ying Wuxie berjuang untuk bangun meskipun saat ini dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Getaran pada formasi pun menjadi semakin hebat. Ying Wuxie bisa merasakan bahwa di beberapa bagian kini bahkan mulai terdengar retakan. Ying Wuxie langsung merahkan esensi abadi yang ia miliki dan menyegarkan seluruh formasi yang ada. Perlahan getaran dari formasi itu mulai mereda dan retakan pun mulai menghilang. Tapi ada harga yang harus dibayar oleh Ying Wuxie. Dia mengeluarkan begitu banyak esensi abadi dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Sialan, aku harus bisa bertahan. Jika aku sampai tertangkap dan mati, maka tubuh utamaku akan benar-benar kehilangan kesempatan dan akan menghilang untuk selamanya. Ying Wuxie menggertakkan gigi. Dia menahan semua rasa sakit yang ia alami. Dia tidak ingin kehidupannya berakhir. Ya, tentu yang dimaksud adalah kehidupan dari tubuh utamanya yang memang sudah lama mati. Tapi kan ceritanya dia mau bangkit lagi. Lalu kemudian Ying Wuxie pun memanggil Xinu dan Helolan. Karena mereka ada di dalam formasi besar ini, maka Ying Wuxie memiliki kemampuan untuk memindahkan keduanya langsung ke tempatnya berada. Ying Wuxie segera menjelaskan situasinya, lalu dia memberikan metode tambahan untuk mempertahankan formasi ini pada Xinu dan juga Helolan. Semakin lama Ying Wuxie terlihat semakin kesakitan. Lalu saat dia selesai memberitahu Helolan dan Xinu cara untuk mengendalikan formasi ini seutuhnya, Ying Wuxie kembali kehilangan kesadarannya dan dia pingsan lagi. Ekspresi keduanya pun tenggelam. Kini mereka harus mempertahankan formasi ini selagi Ying Wuxie tidak sadarkan diri. Menit demi menit pun berlalu. Jam berganti jam. Sampai akhirnya
Ying Wuxie sadar lagi. "Berapa lama aku tidak sadar?" kata Ying Wuxie yang akhirnya bangun. Dia bisa melihat Xinu dan juga Helloulan yang kini tampak basah oleh keringat. Xinu pun menjawab, 2 hari 3 malam, Tuan." Mendengar itu, wajah Ying Wuxie pun tampak masam. Lalu dia bertanya lagi, apakah mereka sempat menghentikan deduksi mereka? Helloulan menjawab, tidak sekalipun. Mendengar itu, ekspresi Ying Wuxie kembali menjadi suram. 2 hari 3 malam, mereka terus melakukan deduksi tanpa henti. Pihak lain benar-benar ahli dari jalur kebijaksanaan yang hebat. Pengadilan surgawi memang benar-benar mengerikan. Ying Wuxie langsung memutar otaknya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa bertahan di tempat ini untuk waktu yang lama. Dia harus segera pergi. Kalau tidak, dia hanya akan tertangkap. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" tanya Xinu. Ying Wuxie lalu menjawab, "Pengadilan surgawi mengincarku. Sepertinya aku hanya bisa mengorbankan benteng untuk menyelamatkan sang raja." Ying Wuxie akhirnya mengambil keputusan. Dia akan menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri. Dengan kemampuan dari formasi besar ini, dia masih bisa menyembunyikan dirinya dari deduksi selama beberapa waktu. Terlebih, jika dia berpindah, maka deduksi itu mungkin tidak akan mencapainya. Kemudian tujuan dari Ying Wuxie saat ini adalah untuk melewati dinding regional terdekat. Jika dia berhasil melewati dinding regional, maka dia akan dapat menghentikan deduksi dari orang-orang pengadilan surgawi. Karena deduksi tidak akan bekerja kalau targetnya berada di luar wilayah. Kecuali kalau deduksi itu dilakukan dengan menggunakan menara pengadilan surgawi dengan gunasib sebagai intinya. Ya, hal ini sama seperti yang dilakukan oleh pemimpin menara sebelumnya. Tapi kan sekarang menara pengadilan surgawi masih belum dipulihkan. Jadi, orang-orang dari pengadilan surgawi juga masih dalam pembatasan. Artinya mereka hanya bisa menggunakan kemampuan mereka sendiri tanpa rumah gu menara pengadilan surgawi. Karena itu, Ying Wuxie pun telah mengambil keputusan. Dia akan pergi dan membawa Helloulan serta Tai Baiyunseng. Sementara untuk Xinu, dia akan tetap berada di dalam formasi ini dan mempertahankan formasi ini sebagai pengalih perhatian. Tentu saja, ini adalah misi bunuh diri untuk Xinu, karena dia bertugas untuk mengulur waktu dan menarik perhatian dari orang-orang pengadilan surgawi. Selain itu, Xinu juga menyerahkan akumulasi gu immortal yang ia miliki saat ini pada Ying Wuxie dengan sukarela. Xinu memang adalah bawahan yang loyal. Dia melakukan segalanya demi tuannya. Hingga akhirnya ketiga orang itu pun pergi meninggalkan Xinu seorang diri. Namun dalam perjalanan, apa yang Ying Wuxie alami tidak semulus apa yang ia rencanakan. Faktanya, ketika mereka baru keluar dari formasi, mereka malah sudah bertemu dengan 3 orang gu immortal peringkat 7. Pertemuan itu membuat mereka dikejar dan diserang. Wajah Ying Wuxie pun menjadi masam. "Mundur, aku akan menahan mereka." Ying Wuxie menggunakan salah satu gerakan pembunuh dari jalur jiwa untuk menghambat ketiga orang gu immortal itu. Sementara ketiga orang gu immortal itu tampak semakin geram. Siapa orang-orang ini? Aura mereka dari dataran utara, tapi mengapa mereka ada di Earth Abyss? Selain itu, gerakan pembunuh dari jalur jiwa ini benar-benar merepotkan, kata salah satu dari mereka. Sementara yang lain berkata, kita harus segera hancurkan gerakan ini. Kita tidak boleh membiarkan mereka pergi.
Aku sudah mengirimkan pesan pada sekte untuk segera mengirimkan bantuan. Lalu kemudian ketiga orang itu segera menggabungkan kekuatan mereka dan melewati gerakan pembunuh milik Ying Wuxie. Namun meski hanya sebentar, Ying Wuxie berhasil mengulur waktu dan kemudian mereka pun berhasil menyembunyikan diri. Aneh, kenapa mereka bisa menghilang dalam sekejap? Teriak salah seorang dari ketiga orang yang mengejar Ying Wuxie. Ayo cari, mereka pasti masih ada di sekitar sini, kata yang lainnya. Segera mereka pun mulai berputar-putar di sekitar sana. Sementara itu saat ini, Ying Wuxie dan dua orang lainnya berhasil kembali ke dalam formasi besar. Karena itulah mereka berhasil menyembunyikan diri dari ketiga orang Gu Immortal yang saat itu mengejar mereka. Xinu terkejut melihat mereka bertiga kembali. Terlebih melihat kondisi Ying Wuxie yang terluka parah. Xinu segera berkata, "Tuan, tolong segera sembuhkan luka-lukamu dulu." Ketiga orang itu adalah Gu Immortal utusan dari Sekte Jiwa Kuno. Mereka sebelumnya dikirim untuk menyelidiki kekacauan yang terjadi. Dan sepertinya mereka masih belum pergi. Mendengar itu ekspresi dari Ying Wuxie sangat jelek. Siapa yang menyangka bahwa ketiga Gu Immortal itu sudah menungguku di persimpangan jalan. Mendengar itu semua orang pun terdiam beberapa saat. Lao Lan lalu berkata, "Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan?" Ying Wuxie menggertakkan gigi. Dalam situasi putus asa ini, aku hanya bisa melakukan satu hal. Ying Wuxie segera meminta Xinu untuk membuka toko kuning. Lalu dia meminta Xinu untuk mulai berdagang. Lalu dalam sekejap, cahaya harta karun melonjak sangat tinggi dan menyebabkan kehebohan di toko kuning. Harta macam apa yang dijual sampai menyebabkan cahaya harta yang luar biasa ini? Kata salah seorang kehendak Gu Immortal yang ada di dalam toko kuning saat ini. Ini pasti Gu Immortal. Ada yang menjual Gu Immortal di dalam toko kuning, kata kehendak yang lain. Segera toko kuning pun diliputi kekacauan. Banyak kehendak Gu Immortal yang kebetulan ada di dalam toko kuning kini mulai berkumpul. Semua orang mencermati persyaratan dagang yang diajukan. Rupanya perdagangan ini menginginkan pertukaran dengan Gu Immortal dari jalur luar angkasa seperti Gu Perjalanan Abadi. Atau kalau mereka tidak memilikinya, mereka juga bisa menukarkannya dengan material yang diminta. Untuk list daftar material abadi yang diminta sudah disiapkan oleh Ying Wuxie. Pertukaran Gu Immortal dengan Gu Immortal yang lain itu adalah hal yang wajar. Namun pertukaran Gu Immortal dengan material abadi itu sesungguhnya bukan hal yang wajar. Terlebih jika material abadi itu akan digunakan sebagai bahan penyempurnaan Gu. Ini semakin menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan semakin tidak normal. Lagi pula penyempurnaan itu sangat mungkin gagal. Jadi biasanya Gu Immortal tidak akan ditukarkan dengan material abadi untuk menyempurnakan Gu. Bahkan dulu dalam pelelangan Qin Bai Sheng, Gu Immortal akan dihargai sangat tinggi. Bahkan pertukaran yang terjadi adalah Gu Immortal ditukar dengan Gu Immortal yang lain. Malah dalam kasus Wang Yuan, sebuah Gu Immortal ditukarkan dengan dua buah Gu Immortal. Itu adalah pertukaran yang sangat-sangat gila. Ya, semua ini adalah hal yang lumrah terjadi. Namun kali ini Ying Wuxie menjual Gu Immortalnya dengan dua pilihan. Dan dari dua pilihan itu, pilihan kedualah yang tidak wajar. Karena itu, kini banyak orang yang mulai berdiskusi tentang penjualan ini. Namun semua ini baru rencana awal dari Ying Wuxie. Dia hanya melemparkan salah satu Gu milik Fang Yuan untuk mendapatkan perhatian. Lalu dia sendiri berencana untuk menjual Gu yang lain
dan mulai melengkapi material abadi yang bisa ia gunakan untuk melakukan penyempurnaan. Namun, di sisi lain, keributan ini tentu menyebar seperti api. Bahkan Nenek Sa kini segera mengirimkan pesan menggunakan Gu informasi pada peri Ziwei. Mereka kini bisa berkomunikasi dua arah. Nenek Sa bertanya, "Peri Ziwei, apa Anda tahu tentang keributan di toko kuning?" "Saya belum melihat toko kuning. Memangnya ada keributan apa di sana?" Nenek Sa lalu menjawab, "Sepertinya Fang Yuan kehabisan pilihan, sampai-sampai dia menjual gu elang mahkota besi di toko kuning. Dia berniat untuk mendapatkan gu dari jalur luar angkasa. Sepertinya dia mengincar gu perjalanan abadi. Karena dia juga mengajukan penawaran yang lain. Kalau tidak ada pertukaran gu immortal, maka dia menginginkan material abadi yang telah ia tentukan." Mendengar itu, Peri Ziwei pun tersenyum. "Oh, menarik. Jadi, apa kali ini dia berpikir kalau dia bisa bersembunyi dari kita hanya dengan menggunakan toko kuning? Ayo buka perbendaharaan kita. Saya akan melakukan transaksi dengan roh toko kuning." Sejujurnya, roh toko kuning atau yang sebenarnya adalah roh surgawi dari surga kuning harta karun itu masih ada di dunia ini. Banyak orang yang sudah mencoba mencari keberadaannya, namun mereka tidak pernah sekalipun menemukannya. Tapi tentu ini tidak berlaku untuk pengadilan surgawi. Meskipun mereka pun tidak bisa menemui roh surgawi dari toko kuning secara langsung, tapi pengadilan surgawi dapat berkomunikasi dan melakukan transaksi dengan roh toko kuning. Ya, inilah kemampuan dari pengadilan surgawi yang telah ada dalam waktu ratusan ribu tahun. Sementara Peri Ziwei, dia melakukan transaksi dengan roh toko kuning. Begitulah yang terjadi. Dan sementara saat ini Peri Ziwei sedang melakukan transaksi dengan roh toko kuning, maka kita akan update informasi dari perbatasan selatan. Pada 2 part sebelumnya, sempat diceritakan bahwa Sang King King, salah satu tetua tertinggi dari klan Sang, telah memilih Sang Xinji sebagai pemimpin baru dari klan Sang. Karena itulah hari ini klan Sang tengah mengadakan upacara besar pengangkatan untuk Sang Xinji. Banyak orang yang berkumpul di sana. Bahkan klan yang bergerak di jalan kebenaran dan juga di jalan iblis kali ini datang berdampingan. Semuanya tidak ada yang membuat keributan satupun. Nah, orang-orang berkumpul ini bisa terjadi karena kemungkinan ada 2 alasan. Alasan pertama tentu saja karena menghormati Sang Xinji. Dan alasan yang kedua karena mereka juga menghargai klan Sang. Klan Sang sendiri memang adalah kekuatan super dari perbatasan selatan yang bergerak di antara jalan kebenaran dan jalan iblis. Karena itu, di dalam klan Sang ada anggota yang berasal dari jalan kebenaran dan juga jalan iblis. Selain itu, klan Sang adalah klan yang menguasai perdagangan. Jadi merekalah yang menjembatani hubungan antara klan di jalan kebenaran dan juga di jalan iblis. Karena di atas permukaan, klan dari jalan iblis dan dari jalan kebenaran tidak akan saling bekerja sama ataupun melakukan transaksi. Jadi, klan Sang adalah pihak ketiga yang akan memenuhi kebutuhan mereka melalui perdagangan. Upacara hari ini berjalan dengan sangat lancar. Para tetua tertinggi pun tampak puas dengan pengaruh dari Sang Xinji. Namun, yang tidak diketahui oleh para tetua tertinggi adalah alasan kenapa ada banyak kekuatan yang kini berada di bawah Sang Xinji, yang mana semuanya itu berasal dari tindakan yang Fang Yuan lakukan di masa lalu. Nah, ini kalau ngorek-ngorek cerita tentang dimana Fang Yuan dulu masih ada di klan Sang. Fang Yuan memang sengaja membuat banyak skema untuk membangun nama dari Sang Xinji di masa lalu.
Dia membantu Sang Xinji dan menempatkan orang-orang yang sebelumnya bermasalah namun memiliki background yang luar biasa sebenarnya menjadi kaki dan tangan dari Sang Xinji. Karena itu jugalah kemudian para tetua tertinggi dari klan Sang menjadi percaya dan respect pada Sang Xinji. Ya, walaupun sebenarnya hasil ini tidak jauh berbeda dengan yang ada di kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Namun dalam kehidupan ini, beberapa orang tambahan yang mengikuti Sang Xinji itu ada karena Fang Yuan. Jadi kekuatan Sang Xinji pun terus meningkat dari waktu ke waktu untuk saat ini. Lalu saat ini juga kita akan melihat para tetua tertinggi dari klan Sang yang berkumpul. Mereka sedang mendiskusikan Sang Xinji. Dan setelah beberapa saat topik mereka tiba-tiba berubah. Mereka tahu bahwa ada banyak kekuatan yang telah gugur karena pertempuran di Gunung Yitian. Padahal sebelumnya di sana juga dilakukan taruhan antar Gu Immortal. Dari semua Gu Immortal yang ada, rupa-rupanya hanya ada satu orang Gu Immortal yang selamat karena kebetulan dia sedang meninggalkan Gunung Yitian. Dan karena hal itu, hanya dialah yang memiliki akses penuh terhadap taruhan yang dibuat. Kebetulan taruhan itu dilakukan melalui toko kuning. Jadi yang punya akses ke toko kuning itu hanya orang itu saja. Kemudian para tetua dari klan Sang berencana untuk mendekati orang itu dan kemudian minta bagian. Tapi tiba-tiba hal yang tidak terduga terjadi. Karena tiba-tiba saja toko kuning ditutup. Yang artinya seluruh harta yang sudah ditempatkan di toko kuning tidak akan bisa diambil. Semua orang yang semula merencanakan penyerangan langsung melupakan semua rencana ini. Karena mereka semua kini panik. Toko kuning ditutup dan semua material yang mereka miliki dan ditempatkan di toko kuning saat ini tidak dapat diakses. Beberapa orang mulai berspekulasi bahwa mungkin saat ini roh dari toko kuning sedang melakukan sabotase. Tapi pendapat ini tentu langsung dibantah oleh tetua tertinggi pertama dari klan Sang. Dia mengingat informasi yang pernah ia baca dahulu, bahwa berdasarkan informasi itu, kejadian penutupan toko kuning ini bukan yang pertama kali. Di masa lalu, toko kuning juga pernah ditutup. Namun apa yang menjadi penyebab dari penutupan toko kuning? Rupanya usut punya usut berdasarkan keterangan dari tetua tertinggi pertama klan Sang, toko kuning pernah ditutup karena roh toko kuning sedang menyerap pecahan surga kuning. Karena itu seluruh akses ke toko kuning harus diberhentikan. Kalau tidak, maka itu hanya akan menjadi bahaya bagi roh toko kuning. Otomatis dia akan menghentikan seluruh transaksi di toko kuning. Mendengar semua penjelasan ini, para tetua pun akhirnya mengerti dan kini mereka hanya bisa menunggu saja. Tapi setidaknya mereka menjadi jauh lebih tenang. Namun di saat yang sama, ada orang yang tidak bisa menjadi tenang. Namun di saat yang sama, ada orang yang kini justru malah menjadi panik. Karena waktunya sangat terbatas dan dia sangat terburu-buru, namun toko kuning malah ditutup. Siapa dia? Tentu saja dia tidak lain tidak bukan adalah Ying Wuxie. Ying Wuxie kini tampak geram, dia menggertakkan gigi. Dia telah menjual elang mahkota besi, namun belum sampai mendapatkan pelanggan, toko kuning justru ditutup. Ini menjadi kerugian yang sangat besar bagi Ying Wuxie. Ying Wuxie kehilangan jalan untuk mendapatkan material abadi bahan penyempurnaan. Sekarang situasi Ying Wuxie tidak terlalu bagus. Jika terus begini entah sampai kapan dia bisa bertahan dari gempuran deduksi pengadilan surgawi. Ying Wuxie geram, dia mengutuk. Bajingan orang-orang dari pengadilan surgawi. Mereka pasti memiliki pecahan surga kuning. Sehingga roh toko kuning sampai menutup akses toko kuning untuk sementara waktu.
Jika begini, maka rencanaku pun akan gagal. Ying Wuxie bisa menebak bahwa pengadilan surgawi telah menjual pecahan surga kuning kepada roh toko kuning. Dan apa yang menjadi tebakan dari Ying Wuxie itu memang benar. Pengadilan surgawi telah mengajukan pecahan surga kuning dalam jumlah besar sebagai bahan transaksi. Sehingga pada akhirnya toko kuning pun harus ditutup dan roh toko kuning mulai menyerap pecahan surga kuning itu. Ini memang adalah langkah yang diambil oleh peri Ziwei. Karena dengan begini setidaknya toko kuning akan ditutup selama 2 bulan. Dan itu adalah waktu yang cukup untuk menemukan keberadaan dari Ying Wuxie. Ying Wuxie kini marah dan frustasi. Dia sungguh tidak berdaya. Sementara itu di waktu yang sama, kita akan pergi ke tanah terberkati Langya. Di tanah terberkati Langya, terlihat sosok zombie yang berjalan mendekati Gu Kebijaksanaan. Namun Gu Kebijaksanaan itu tidak merespon sama sekali. Ketika Gu Kebijaksanaan diminta untuk memancarkan cahaya kebijaksanaan, Gu Kebijaksanaan sama sekali tidak mengikuti perintah itu. Tapi sebenarnya, siapa zombie ini? Bagaimana dia bisa ada di tanah Langya? Rupanya setelah dicari tahu, sosok ini tidak lain tidak bukan adalah Fang Yuan. Dia sedang menguji coba metode untuk menggunakan Gu Kebijaksanaan. Namun bukankah aneh kenapa tiba-tiba Fang Yuan bisa menjadi zombie? Apa semua itu karena Fang Yuan menggunakan teknik perubahan wujud dari Huo Tianmo? Jawabannya bukan. Meskipun memang benar kalau Fang Yuan pernah mempelajari gerakan pembunuh api nirvana, namun Fang Yuan tidak bisa menggunakannya. Karena api nirvana digunakan untuk mengubah menjadi manusia hidup dari yang sebelumnya adalah zombie, bukan sebaliknya. Lalu, kenapa Fang Yuan menjadi zombie sekarang? Apa wujud ini juga adalah salah satu gerakan pembunuh dari jalur transformasi? Rupanya jawabannya juga bukan. Jadi, penampilan Fang Yuan saat ini adalah salah satu metode yang sedang ia gunakan. Setelah sebelumnya dia mempelajari pertukaran tubuh dari Ying Wuxie saat di Gunung Yidian, maka Fang Yuan mencobanya pada mayat zombie abadi dari jalur kekuatan. Jadi, dia mengeluarkan jiwanya dan kemudian memasuki tubuh dari zombie abadi yang sudah mati. Oh, jadi begitu. Namun, bagaimana Fang Yuan bisa mendapatkan tubuh zombie? Kalau kita ingat lagi, dulu Fang Yuan itu pernah mendapatkan tubuh zombie abadi dari jalur kekuatan dari Huo Tianmo. Rupanya kemudian Fang Yuan menyimpan seluruh tubuh zombie dari jalur kekuatan itu di tanah terberkati bentuk bintang. Lalu saat Fang Yuan memindahkan semua asetnya ke tanah Langya, maka tentu saja tubuh zombie abadi yang sudah mati ini juga ikut dipindahkan ke tanah terberkati Langya. Karena itu, Fang Yuan melakukan percobaan ini. Namun sesuai dugaannya bahwa Gu Kebijaksanaan tidak merespon padanya. Dengan situasinya saat ini, Gu Kebijaksanaan tidak akan merespon dirinya. Itulah kesimpulannya. Karena Gu Kebijaksanaan hanya akan merespon Fang Yuan. Fang Yuan yang dimaksud adalah sosok asli dari Fang Yuan, yang artinya tubuh dan jiwanya itu adalah satu kesatuan. Jika itu hanyalah jiwanya atau hanya tubuhnya saja, maka sama seperti sekarang. Respon dari Gu Kebijaksanaan tidak akan terlihat. Alias meskipun diminta, Gu Kebijaksanaan tidak akan mengikuti permintaan itu. Lagi pula Gu Kebijaksanaan mengikuti Fang Yuan dulu bukan karena dia ditaklukkan, melainkan karena insting bertahan hidup. Hanya karena Gu Kebijaksanaan yang berhutang budi pada Fang Yuan, maka Gu Kebijaksanaan itu mengikuti permintaan dari Fang Yuan. Sekarang Fang Yuan menempati tubuh orang lain, jadi Gu Kebijaksanaan juga tidak mengenali Fang Yuan.
Memikirkan ini, Fang Yuan hanya bisa menghela nafas panjang. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan gu kebijaksanaan jika dia mendapatkan tubuhnya kembali, atau dia bisa menggunakan Fang Zheng dan merubahnya menjadi gu Dewa Darah. Namun jelas sekali bahwa keduanya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Jadi itu cukup membuat Fang Yuan pusing. Lalu pada akhirnya Fang Yuan bertanya pada Langya, apa tetua tertinggi pertama tidak memiliki metode lain untuk membuat gu kebijaksanaan mengeluarkan cahaya kebijaksanaannya? Oh, tentu saja ada. Ini adalah metode yang paling sederhana, yaitu kau bisa naik ke peringkat 9, lalu membuat gu kebijaksanaan menjadi milikmu seutuhnya, kata Langya. Fang Yuan tersenyum pahit. Aku juga tahu metode ini. Maksudku, apakah tidak ada metode yang lain lagi? Ada. Ini juga cukup mudah. Malah, aku dengan senang hati akan melakukannya. Aku bisa memberinya makan dengan gu umur terus-menerus. Lalu, seiring berjalannya waktu, maka gu kebijaksanaan akan menganggap aku sebagai tuannya. Jadi, apa kau setuju untuk menyerahkan gu kebijaksanaan itu padaku? Aku pasti akan memberimu ganjaran yang setimpal, kata Langya tanpa basa-basi. Kalau begitu aku akan mengabaikan opsi yang kedua, kata Fang Yuan yang kini tampak lemas. Bagaimanapun, cara yang Langya berikan itu memang tidak ada yang salah. Lagi pula dibandingkan dengan dirinya, Langya sebenarnya jauh lebih mampu untuk melakukan hal ini. Langya memiliki pasokan gu umur yang jumlahnya sangat banyak. Dia memiliki cukup kemampuan untuk menundukkan gu kebijaksanaan. Walaupun sebenarnya ide ini tidak terlalu buruk, karena dengan status Fang Yuan saat ini yang adalah tetua eksternal, dia juga pasti bisa mendapatkan izin untuk menggunakan gu kebijaksanaan, meskipun dia pasti harus menukarnya dengan poin kontribusi. Tapi Fang Yuan masih tidak mau mengikuti metode ini. Lagi pula dia ingin memiliki gu kebijaksanaan untuk dirinya sendiri, bukan untuk diperjualbelikan dengan Langya. Saat ini Fang Yuan sama sekali tidak memiliki gu umur. Bahkan sebenarnya sejak gu kebijaksanaan mengikutinya, Fang Yuan belum pernah sekalipun memberi makan gu kebijaksanaan dengan gu umur. Ya, ini juga hal yang wajar karena memang gu umur itu sangat sulit untuk didapatkan. Bahkan dulu The Great Sun sendiri sampai harus meminta Langya untuk membangun gedung 88 yang tujuannya hanya untuk mengumpulkan gu umur di seluruh dataran utara. Sementara, Langya sendiri, dia memiliki wilayah yang luas di dalam tanah terberkatinya, di mana di dalam tanah terberkati itu juga terdapat banyak makhluk hidup yang berumur. Jadi, secara otomatis, dalam periode waktu tertentu, gu umur akan diproduksi di dalam tanah terberkatinya. Karena itu, Langya dapat mengumpulkan gu umur dalam jumlah yang besar saat ini. Jadi Fang Yuan harus mengakui bahwa finansial dari Langya terlalu luar biasa kalau dibandingkan dengan dirinya. Fang Yuan pada akhirnya menyerah untuk hari ini. Tentu dia masih akan mencari cara untuk menggunakan gu kebijaksanaan. Setelah itu Fang Yuan pun memutuskan untuk kembali ke bangunan awan miliknya. Jadi setelah menjadi tetua dari Sekte Langya, Fang Yuan mendapatkan salah satu bangunan di benua awan sebagai tempat tinggalnya. Selain itu, para gu immortal manusia berbulu yang lainnya juga masing-masing mendapatkan satu bangunan. Setelah Fang Yuan sampai di bangunan nomor 2, dia pun masuk ke dalam bangunan itu. Tapi saat dia masuk, dia terkejut karena ada seseorang yang sudah menunggunya. Orang itu adalah jenis dari manusia berbulu yang sudah ada di peringkat immortal. Fang Yuan melihatnya dan bertanya,
Kenapa kau di sini?" Manusia berbulu itu segera berbalik dan memberi salam. "Salam, saya rambut keenam. Salam saya untuk tetua tertinggi kedua. Hari ini saya datang untuk mendapatkan bimbingan dari tetua tentang cara bertarung." Fang Yuan tidak terlalu peduli dengan permintaan ini sesungguhnya. Dia bahkan berniat meminta rambut keenam pergi. Tapi sebelum dia mengatakannya, dia tiba-tiba mendapatkan telepati yang seketika merubah raut mukanya. Dalam telepati itu, rambut keenam berkata, "Fang Yuan, aku di sini mewakili tuanku Ying Wuxie untuk membuat kesepakatan denganmu." "Ying Wuxie?" gemam Fang Yuan. Matanya tampak melotot, dan Fang Yuan langsung tahu bahwa rambut keenam ini adalah mata-mata dari Sekte Bayangan. Sebelumnya Fang Yuan sendiri sudah curiga. Dia terus bertanya-tanya apakah memang mata-mata dari Sekte Bayangan hanya ada 2 orang. Karena 2 orang itu sudah terbongkar identitasnya ketika Qin Bai Sheng menyerang tanah terberkati milik Langya. Tapi apakah sungguh Sekte Bayangan tidak memiliki agen lainnya lagi? Fang Yuan merasa kalau Sekte Bayangan itu pasti punya rencana cadangan. Karena itu, dia terpikirkan bahwa mungkin masih ada mata-mata di antara manusia berbulu. Dan rupanya, hari ini firasatnya terbukti. Fang Yuan kemudian berjalan dan duduk. "Kau terlalu sopan. Kita berasal dari sekte yang sama, jadi ayo kita bicara." Itulah kata-kata yang keluar dari mulut Fang Yuan. Namun sebenarnya dia juga mengirimkan telepati ke rambut keenam. "Kau memiliki keberanian karena berani muncul di depanku. Apa kau tidak takut kalau aku akan menyerahkanmu kepada tetua tertinggi karena pengkhianatan?" Rambut keenam tampak tenang dan tidak terlihat takut sedikit pun. Lagi pula rambut keenam tahu kalau memang Fang Yuan ingin melaporkan dirinya pada Langya, Fang Yuan pasti sudah melakukannya. Kemudian rambut keenam mulai bicara lagi dan meminta saran. Namun sebenarnya pembicaraan sesungguhnya dilakukan melalui telepati. Rambut keenam berkata, "Aku awalnya bertanggung jawab atas ke-12 bangunan awan ini. Karena itu aku telah menyiapkan formasi Gu Immortal untuk menyembunyikan pembicaraan kita dari Langya. Selain itu, formasi ini juga mampu menekan perjanjian aliansi yang telah kau buat dengan Langya. Jadi saat di sini kau bisa melanggar perjanjianmu dengan Langya dan kau bisa mengujinya jika memang kau mau." Fang Yuan tidak terlalu terkejut, lagi pula dia tahu bahwa pengaturan dari Sekte Bayangan itu sungguh luar biasa. Jadi dia pun menguji apa yang dikatakan oleh rambut keenam. Dari percobaan yang Fang Yuan lakukan, ternyata semua seperti yang dikatakan oleh rambut keenam. Bahwa meski dia melanggar perjanjiannya dengan Langya, Fang Yuan bahkan tidak mendapatkan hukuman. Tatapan Fang Yuan menjadi semakin deep. Dia lalu berkata, "Sepertinya kau memang mata-mata yang ditempatkan di tanah ini. Jadi transaksi apa yang kau inginkan?" Rambut keenam merasa lega karena Fang Yuan mendengarkan perkataannya. Bagaimanapun apa yang dia katakan saat ini memang sangat berbahaya. Jika bukan karena Ying Wuxie yang sudah kehabisan pilihan, dia tidak akan berani melakukan ini. Dan sebenarnya apa sih yang ingin dibicarakan oleh rambut keenam pada Fang Yuan? Apa rahasia yang ingin disampaikan oleh rambut keenam? Kenapa Ying Wuxie sampai meminta rambut keenam untuk menemui Fang Yuan? Karena dengan melakukan ini, maka sebenarnya Ying Wuxie sama seperti membongkar kartu trufnya sendiri. Tapi di sisi yang lain, Fang Yuan juga sadar bahwa pasti Ying Wuxie melakukan ini karena sesuatu. Kemungkinan besar karena situasinya yang terlalu mendesak. Fang Yuan bisa menangkap semua itu. Dan
Apa yang akan dikatakan oleh rambut keenam kita akan cari tahu lagi di part berikutnya. Sorry banget ini cuma bisa sampai 40 menit. Kita akan sambung lagi di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video dan bye. Udah gak kuat nih bos.